Halo Lur, kali ini bertemu kembali ya dengan channel Jajan Elektronik. Dan kali ini Lur, aku ada sesuatu yang unik ini yang perlu disampaikan ke kalian semuanya. Jadi bandingkan power class D yang seperti ini nanti dengan anggota DPR kita yang korup. Oke, seperti apa pembahasannya, yuk simak. Mulai dari kecil sampai yang sedang sampai yang versi tinggi pun ada untuk seri-seri kelas D. Nah, terus kenapa kok ikut dibanding nih karo anggota DPR? Ya iso banget no. Iso banget. Kalau amplifier saiki kan lu bisa dipercaya loh ketimbang DPR. Sing sering korup. Jadi siap-siap lur, bakal tak bandingkan ya yang rada encelekit iki. Oke, sepintas gini lur. Power Class D ini adalah jenis amplifier modern yang saat ini lagi rame pokoknya. Aku membahas sesuatu yang unik. Kok unik ya bang ya? Unik karena Power Class D kita bandingkan dengan anggota DPR kita. Yang sudah jelas toh kalau Power Class D itu banyak sekali untuk kelebihannya. Nah, nggak bisa toh dibandingkan, bisa sekali. Wong ampli kelas D ini lu bisa dipercaya kan. Dan untuk power class D itu banyak pilihan loh, dari yang kecil ini yang 100 watt sampai yang sedengan yang 200-an watt sampai yang 300 watt, 400 watt, ada yang sampai 800 watt, itu ada semua. Nah ini yang 800 watt itu untuk yang ZKS 21. Jadi untuk power class D itu pilihannya banyak sekali dulu ya, banyak pokoknya. Ada yang paling mungil juga ini, si kecil MT21 ini yang paling viral. Nih, banyak dipasang di mobil, di pickup dan lain-lain. Dan lagi ya, untuk power class D juga ada yang sudah model langsung colok listrik seperti ini. Jadi tinggal colok listrik, tanam speaker juga bisa. Jadi sudah komplit banget, tidak seperti DPR kita. Dan power class D saat ini bisa dikatakan power ampli modern saat ini. Karena apa? Power class D saat ini kalau dibandingkan dengan power yang model lama itu beda. Untuk kelas D ini sudah menggunakan sistem switching digital ya. Jadi sudah menggunakan switching digital. Dan kalau kita ngomongkan efisiensi daya ya, efisiensi dayanya itu tinggi. Jadi mencapai 90% lebih loh untuk efisiensi daya nih. Jadi untuk power class D ini yo, rugi-ruginya hanya sedikit banget. Karena apa? Total catu daya yang masuk ke power ini 90% itu jadi suara. Jadi hanya sedikit lah kerugian nih. Yang artinya apa? Itu nggak cepat panas. Satu, terus kedua hemat listrik, yang ketiga speakernya ya tetap nendang. Cocok ini buat kawan-kawan yang seneng musikan sampai subuh ini ya pakai kelas D, karena tingkat efisiensi dayanya itu tinggi dan beda lah dengan anggota DPR. Kalau DPR itu boros, seneng ngenteknya duitnya rakyat, kalau ini enggak. Kalau ini kita irit. Dan banyak pilihan ya, untuk power class D itu banyak pilihan. Ada yang mau ngerakit hanya modul juga ada yang seperti ini. Itu yang seperti itu juga ada, itu ZK3002. Nah, yang tinggal pakai plug ketiplek pasang di mobil ada. Yang mau colok listrik di rumah juga ready. Terus kelas D itu powernya adem. Ya, power class D itu adem. Makanya apa? Makanya tidak ada kipas. Dan sudah dilengkapi pendingin besar juga. Kelas D itu powernya adem, adem, nggak seperti DPR itu kan panas toh. Apalagi kalau disorot, wah lebih panas lagi itu. Kalau power kelas D itu adem, ayem. Dan kalau cari kelebihannya itu banyak kelas D. Satu, efisiensinya 90%, powernya adem, speakernya tetap nendang, harganya murah meriah.
Dan kalau kita mencari untuk kelebihannya DPR apa ya, nggak ono blas. Kalau untuk kekurangannya kan banyak tuh anggota DPR. Tapi kalau kelebihannya apa ya, nggak ono belas sih soalnya. Jadi bedanya jauh banget ya antara power class D dengan DPR. Dan ini tak kenalkan satu-satu ya, dari yang paling kecil, ini yang mesti kecil. Ini sudah TPA 32. Jadi ini hanya modul subwoofer saja loh ya. Jadi dua potensio ini, yang satunya frekuensi, satunya level atau volume. Jadi ini tinggal dicolok listrik, dicolok adaptor atau power supply, lewatnya ini DC in, langsung aja sambung ke speaker. Dan inputnya ini bisa dari HP, dari mixer, dari tune control, ataupun dijemperkan dengan power lain, ini juga bisa. Nah ini yang paling kecil. Terus yang agak atasnya lagi, bukan atasnya lah, ini yang agak komplit. Nah kalau ini sudah sepaket seperti ini, dan ini 200 watt total RMS ya, jadi subwoofernya ini 100 watt, LR nya 100 watt, aux in sudah bluetooth, dan harganya yang ini 100 ribuan saja. Dan ini bisa juga loh, banyak yang pakai untuk 12, 10 inci, 8 inci banyak. Ini ZK MT21. Nah ini bisa pakai power supply-nya laptop atau power supply bekas-bekas IndiHome, itu juga bisa kalau yang ini. Nah terus atasnya ini ada lagi nih ZK TB21. Lah ini yang pengen agak serius main di terasan, bisa dipasang di mobil juga. Ini tinggal pasang aki bisa loh ya, dari aki 12 volt langsung bluetooth, bisa disambungkan ke head unit juga. Ini TB21, ini cocok kalau dipakai di mobil ya. Nah terus yang selanjutnya, kalau untuk kualitas suara ini sama ya, sama-sama bagus. Jadi kalau suaranya power class D ini enak, nih bagus, enak didengar. Tapi kan kalau suaranya DPR itu panas tuh kita dengerin. Kalau di telinga kan benging. Nah terus yang atasnya ini lagi ada, nah ini kalau yang seneng-seneng pasang di truk, nah ini ada ZKHT21. Nah ZKHT21 ini komplit juga, dan ini sudah ada kipas anginnya untuk mendinginkan. Jadi ini sudah dilengkapi kipas angin supaya dingin. Dan ini cuma dikasih kipas aja kecil ya, itu langsung dingin loh Cak powernya. Beda dengan anggota DPR, itu malah dikasih AC yang gede-gede tapi tetap aja kepanasan. Nah itu yang kedua untuk bedanya ya. Kalau power class D kasih kipas kecil aja itu sudah dingin powernya, tapi kalau DPR dikasih AC dalam gedung itu malah kepanasan, itu sampai banyak yang kebakar karena. Kalau kelas D aman Cak nih. Dan ini sama dengan TB juga, ini sudah bluetooth, aux in, bisa colok aki truk ya, 24 volt. Kalau untuk mobil kurang sesuai, atau bisa ditambahkan modul step up. Jadi 12 volt dinaikkan ke 24 baru buat HT21. Dan ini komplit juga. Dan ini sudah diuji teman-teman, banyak yang pakai di 15-18 in, tapi yang wattnya kecil loh ya. Jangan bandingkan dengan yang power speaker yang mahal harganya berjujut. Dan ini untuk ZK HT21. Dan atasnya lagi ada lagi Cak, atasnya. Nah ini bukan atasnya lagi, ini yang ST. Kalau yang ST ini juga 400 watt. 400 watt sudah dilengkapi equalizer, ada aplikasinya. Terus bisa dijemper dengan mixer juga buat karaokean lewatnya sini ya. Kalau lewat sini suaranya delay, tapi kalau lewat sini aman. Dan untuk ZK ST21 ada jumper 3 pin juga untuk bisa disambungkan ke power line. Dan power line nanti otomatis nanti akan keluar suara subwoofer, dan kontrolnya dari sini juga. Jadi kalau ini dijemperkan ke power line, otomatis power line jadi karakteris sub. Jadi karakteris subwoofer. Dan ini untuk power ZK ST21. Ini juga dilengkapi equalizer 10 channel, tapi aksesnya nanti dari
dari HP ya, dari aplikasinya BL Audio kalau yang jenis ini. Kalau yang Wuxi ya Wuxi Audio, banyak pilihan. Kalau yang YS ya YS Audio. Tapi kalau YS Audio belum pernah install sih aplikasinya seperti apa. Terus ada juga ini yang paling gede ini. Ini sudah menggunakan TPA 3255. Ini ZKAS21, ini yang lebih besar lagi. Sudah adem juga karena ada kipasnya. Dan ini bisa dikasih catu daya sampai minimal 16, maksimal 38 volt. Dan ada temen juga yang pakai ini dikasih catu daya loh, Cak, kemarin 42 volt 100 ampere buat dua power ini, buat 18 inci 4 sama 15 inci 6. Gendeng ya power ini. Nah ini kecil, cabai rawit. Dan untuk yang ini harganya 400 ribuan. Tepatnya ini aku dapatnya 470 ribu yang ZKAS21. Dan ini sama, sudah dilengkapi subwoofer dan LR, jadi stereo plus subwoofer sama, dan sudah Bluetooth. Dan juga ini juga sudah dilengkapi dengan aplikasinya. Nanti di paket pembelian ada barcode, di scan nanti ada BL Audio, jadi bisa akses equalizer sama list lagu yang dari flashdisk. Kalau kita pakai flashdisk bisa banget, dan pemasangannya mudah, ndak ribet, ndak rewel kayak DPR. Dan power ini adem yo, ini AS21. Dan lagi, Cak, untuk power kelas D itu gampang loh ngerakitnya. Contohnya ini. Nah, ini yang ZK3002. Ini kelas D juga. ZK3002 ini sudah TPA 3255 juga. Dia 300 plus 300 watt kanan kiri. Dan kalau di BRID atau di BTL itu outputnya jadi 600 watt di 2 ohm. Yuk. Mantap apa enggak ya? 600 watt bro, power sekecil ini. Tapi dengan catu daya yang memadai juga loh ya. Kalau 600 watt ya carikan power supply yang wattnya 600 juga. Contoh 36 volt di 30 ampere itu sudah 700 lebih ya, 700 watt lebih. Itu bagus untuk catu dayanya power ini. Nah, jadi enak rek. Jadi kalau ngerakit pun ini mudah. Mode BTL nya juga tak taruh di videoku ya, ini untuk yang power kelas D yang model ZK3002. Atau yang pengen simple ndak butuh adaptor lagi. Nah ini ada juga ini D900. Nah kalau D900 ini sudah sepaket sama SMP-S nya atau power supply nya. Jadi kalian sudah tidak pusing, tidak ribut dengan power supply lagi. Ini D900 ini dari ZK juga. Dan ini sudah langsung colok listrik, bisa juga pakai aki mobil atau motor. On off nya juga bagus, ganteng seperti ini. Nah, dalamnya mantap. Kalau ini yang pilihan yang langsung colok listrik, kalian nggak ribet, sudah ada colokan mic, bisa buat yasinan, tahlilan atau acara kecil-kecilan. Mantap wes. Jadi gimana tuh? Banyak toh kelebihannya untuk power class D, mulai dari kalau kalian spekernya kecil, ada yang paling kecil harganya 60 ribuan juga ada, 100 ribu, 200, 400 ribuan ada. Dan kalau kalian hobi ngerakit juga ada yang model 3002 itu bisa pakai trafo tembaga juga. Gimana? Nah, kelebihannya lagi power class D itu gampang, Cak, dibenerin. Nah, jadi nyervis power class D itu malah gampang. Karena apa, rangkaiannya cuma IC ya, kalau nggak IC nya mati yo apa nih meneh. Dan untuk potensio ini juga jarang ya yang rusak. Beda toh, kalau benerin kelas D itu gampang, tapi kalau benerin DPR berat. Itu kalau nggak dibakar nggak bener-bener. Oke, jadi sekilas gitu ya untuk kelebihannya power class D. Itu kan banyak banget, mulai dari irit daya, wes powernya adem, dan banyak lagi. Kalau kita ngomongin kekurangannya DPR itu kan banyak, gampang ngeles, terus sering tidur, kerjaan yang tidak beres, nah kan berat. Terus bikin undang-undang sak geleme dhewe. Nah,
Dan untuk beberapa kebaikannya ya, jadi kita nggak perlu bahas sih. Karena apa? Untuk kelebihannya itu nggak ada sama sekali, bro. Jadi ya kembali lagi lah ke kalian, bijak-bijaklah memilih power. Kalau power kelas D seperti itu, kalau memilih anggota dewan, terus kalian mau cari kelebihan nih, saya rasa nggak temu. Nggak akan nemu. Oke, sampai di sini dulu ya untuk pembahasan kita tentang power kelas D. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan pilihan juga tergantung pada kalian mau bertahan di power model lama atau ke model power kelas D ini. Monggo, saya hanya memberitahukan gitu ya. Jadi terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat buat kalian, dan jika ini bermanfaat silahkan klik like, dan memang kalau tidak bermanfaat ya dislike saja. Oke, sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.